Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United mencatatkan kemenangan penting menurut gue ya. Walaupun kemenangan ini kemenangan dengan skor tipis, tapi ya ini penting untuk mengangkat mental, mengangkat moral, dan juga untuk mengangkat kesempatan bagi Manchester United ini untuk bisa lolos di Europa League dengan langsung ya, tanpa playoff. Dengan kemenangan tadi 2-1 menghadapi Glasgow Rangers, Manchester United saat ini naik di peringkat ke-4 dengan nilai 15, berjarak 2 poin ya. Manchester United dengan nilai 15 berjarak 2 poin dengan Galatasaray di peringkat ke-9 dengan nilai 13. Tapi menurut gue ini hampir dapat dipastikan atau peluangnya sangat besar sekali Manchester United ini akan lolos ke fase knockout. Dan ya seperti biasa gue akan bikin rating dari pemain-pemain Manchester United di pertandingan tadi. Altay Bayindir yang akhirnya diberi kesempatan, menurut gue ini juga sekaligus seperti hukuman ya bagi Andre Onana, dan Altay Bayindir mampu mengambil kesempatan ini ya. Dia tampil bagus menurut gue di pertandingan tadi. Dia melakukan save-save yang krusial terutama di babak pertama. Ada total 6 save yang dilakukan oleh Altay Bayindir. Passing akurasi pun juga cukup bagus, ada di angka 81% dan mayoritas memang passing dilakukan dengan umpan-umpan pendek. Long ball dari 6 percobaan 1 berhasil didaratkan, ground duel 100%, aerial duel 100%. Gue beri Altay Bayindir nilai 8. Kenapa? Karena ada unsur penting tadi itu. Kalau Manchester United kebobolan di 15 menit awal tadi, situasi akan tentu saja berubah, dan Ruben Amorim mengatakan bahwa mencetak gol pertama di pertandingan tadi itu merupakan kunci. Leny Yoro gua beri dia nilai 7 ya. Tampil di center back sebelah kanan, menurut gue dia tampil bagus karena memang ancaman juga tidak begitu banyak yang datang dari Glasgow Rangers, dan Leny Yoro pun juga lebih leluasa menurut gue, dan berkali-kali dia mampu atau berhasil naik bahkan sampai ke daerah pertahanan dari Glasgow Rangers. Passing akurasi ada di angka 92%, lalu ground duels hampir 100% ya, dari 3 percobaan 2 berhasil dimenangkan, ada 1 clearance, ada 1 interception dan 1 tackling. Gua beri dia nilai 7. Leny Yoro. Matthijs De Ligt gua beri dia juga nilai 7 ya, tampil selama 45 menit. 1 clearance, 1 block shot, interception ada 1, total tacklingnya juga cukup oke nih, ada 2. Ground duels dari 3 percobaan 2 berhasil dimenangkan, passing akurasi ada di angka 90%. Long ball akurasi dari 4 percobaan 2 berhasil didaratkan ya. Gua beri dia juga nilai 7. Lisandro Martinez fantastis, memberikan 1 assist di pertandingan tadi, assist yang sangat penting. Agresivitas, progresif passing dari Lisandro Martinez di pertandingan tadi menurut gua excellent. Gua beri dia nilai 8. Ground duels, area duel sama-sama 100%. Ada 2 key passes yang dilakukan oleh Lisandro Martinez. Crossingnya juga 100%, long ball akurasi dari 4 berhasil didaratkan ya, ada big chances created 1, tampil excellent menurut gua Lisandro Martinez di pertandingan tadi. Diogo Dalot gua beri dia nilai 7 di pertandingan tadi, tampil di wingback kiri, ada 3 key passes di pertandingan. Sempet banyak melakukan kombinasi dengan Alejandro Garnacho di sektor kiri. Cukup oke menurut gua gerakannya dalam transisi menyerang bertahan menyerang. Ya gue beri dia nilai 7 di pertandingan tadi karena gue merasa dia seharusnya bisa lebih baik lagi, tapi penampilannya cukup oke di pertandingan tadi. Toby Collier tampil selama 73 menit, sempat melakukan beberapa error tadi ya, termasuk di babak pertama, di 15 menit babak pertama mungkin dia agak sedikit nervous. Gue beri dia nilai 7 untuk pemain muda ini. Ground duels cukup rajin, dari 4 duels 3 berhasil dimenangkan. Dribbling juga 100%, cukup bagus. Akurasi passingnya ada di 94%. Menurut gue ini merupakan basis ataupun dasar yang cukup penting dan cukup bagus bagi pemain muda seperti Toby Collier. Gue beri dia nilai 7. Amat di pertandingan tadi seperti biasa ya, Amat mengancam,
banyak berusaha untuk melakukan dribbling, tapi sayang suksesnya tidak cukup tinggi. Dari 6 percobaan hanya 2 yang berhasil. Ada 1 big chances yang dia miss ya untuk dia lakukan ataupun dia maksimalkan sebagai gol. Ground duels dari 11 percobaan 6 berhasil dimenangkan. Passing akurasi ada di angka 89%. Amat gue beri nilai 7 di pertandingan tadi. Ada hal-hal sebenarnya menurut gue hal yang bagus yang dilakukan oleh Amat, tapi keputusan akhir dari proses tersebut sering sekali menurut gue tidak pas ya dari Amat. Misalnya mungkin dia agak terlalu lama menahan bola, dia agak terlalu dalam misalnya melakukan dribbling, sehingga sebenarnya ada beberapa rekan ataupun pemain lain dari Manchester United ini memiliki kesempatan, tapi amat ya terlambat ya menurut gue untuk memberikan umpan kepada pemain tersebut. Tapi secara keseluruhan amat tampil bagus. Christian Eriksen juga tampil oke, 74 menit ya, 74 menit dia bermain. Passing akurasi 80%, key passes 1, ground duels tidak ada yang dimenangkan, aerial duels tapi 100% dimenangkan oleh Christian Eriksen. Tampil di gelandang serang sebelah kanan di babak pertama sering dia berusaha juga untuk membongkar pertahanan dari Glasgow Rangers, tapi memang sangat rapat sekali. Secara keseluruhan gua beli Christian Eriksen ini nilai 7 di pertandingan tadi. Alejandro Garnacho tampil mengancam menurut gue ya di 90 menit secara mayoritas dia bermain. Ada 2 shot on target, ada 2 shot off target, ada 1 shot yang terblok, ada 7 usaha untuk melakukan dribbling, 3 yang berhasil, ada 1 yang mengenai tiang. Jadi memang dia berusaha sangat keras sekali Garnacho untuk menyerang ya, artinya untuk membongkar pertahanan dari Glasgow Rangers. Hanya saja kualitas dari finishingnya menurut gue mungkin kurang maksimal, dan ketika mampu menemui target, kalau tidak diselamatkan oleh Jack Butland ya terkena tiang. Jadi memang ada unsur ketidakberuntungan juga. Tampil kerja keras menurut gue ya Garnacho di 90 menit, tampil hampir selalu cepat dalam pergerakan, memberikan ancaman dari sektor sebelah kiri. Gue beri dia nilai 8. Alejandro Garnacho. Yang menariknya, dengan segala proses negosiasi yang terjadi, dia tetap diturunkan oleh Ruben Amorim bahkan sebagai starter dan juga 90 menit. Apakah ini akan menjadi pertandingan perpisahan bagi Garnacho? Sayang banget kalau iya, sayang banget ya dia tidak mampu mencetak gol di pertandingan tadi. Joshua Zirkzee tampil 82 menit, ada 1 shot yang off target, 1 shot yang terkena blok, passing akurasi hanya 67%, ground duels 50%, aerial duels dari 3 percobaan hanya 1 yang berhasil. Ya, gue melihat begini, di situasi pertahanan yang rapat yang dilakukan oleh Glasgow Rangers tadi ya, gue menilai Joshua Zirkzee agak kurang variasi, agak kurang inisiatifnya. Dia lebih sering terpaku di posisinya sebagai penyerang di depan. Dia kurang menurut gue inisiatif untuk turun misalnya menjemput bola atau melakukan variasi dari sepertiga awal pertahanan dari Glasgow Rangers, sehingga cenderung statis ya. Gue beri dia nilai 6 di pertandingan tadi. Ada 1 pemain yang tampil luar biasa yang belum gue berikan rating, dan ini adalah pemain terbaik di pertandingan tadi. Siapa lagi kalau bukan Kapten Bruno Fernandes. Gue beri dia nilai 9 di pertandingan tadi. Ada 1 gol penting ya yang dilakukan oleh Bruno Fernandes. Ada 4 key passes yang dibukukan di pertandingan tadi. Crossing 100% dari Bruno Fernandes. Big chances created ada 2, ini merupakan yang tertinggi di pertandingan. Long balls akurasi dari 9 percobaan 5 berhasil, ini termasuk yang paling tinggi angkanya. Ground duels 9 yang dilakukan, 4 berhasil dimenangkan. Jadi dia sangat aktif sekali ya. Dia tampil di 2 posisi yang berbeda, tampil sebagai gelandang tengah, lalu akhirnya dirubah oleh Ruben Amorim yang didorong menjadi gelandang serang. Dan ya menurut gue Kapten Fantastico ini memberikan contoh bagaimana harus kerja keras, bagaimana mental jangan turun walaupun dalam situasi sempit, dalam situasi sulit. Dan dia menjadi contoh menurut gue di pertandingan tadi, terutama dengan golnya di detik-detik akhir pertandingan. Sangat penting sekali gol kemenangan dari Bruno Fernandes. Pemain-pemain lain, Rasmus Højlund tidak gue beli rating ya karena tampilannya 8 menit. Harry Maguire gue beri dia nilai 6.
sebenarnya tampil oke, tampil solid, tapi ada kesalahan yang berbuah gol, dan itu menurut gue kesalahan fatal dari Harry Maguire. Dia salah ambil perhitungan walaupun secara atribut ya, misalnya dia ada aerial duels tuh 100%, ada 1 key passes, akurasi passing juga cukup tinggi 92%, long ball akurasi 100% bahkan dari seorang Harry Maguire. Tapi sekali lagi sebagai pemain bertahan, menurut gue yang krusial adalah ya ketika dia bertahan, dan tadi dia lengah menurut gue ya ketika membaca situasi bola untuk Cyril Dessers. Tyrell Malacia tampil 35 menit, passing akurasi 79%, long ball akurasi dari 4 percobaan 3 berhasil. Ya ground duel hanya 1, aerial duel hanya 2. Ya, tampil oke, agresivitas bagus, tapi secara teknis menurut gue tidak cukup oke di pertandingan tadi. Gue beri nilai 6. Manuel Ugarte sempat mendapatkan 1 peluang ya, heading, sayang masih bisa di save oleh Jack Butland. Tampil selama 17 menit, ada 80% passing akurasi, long ball akurasinya 100%. Gue beri dia nilai 7. Tidak cukup banyak duels yang dilakukan oleh Manuel Ugarte di pertandingan tadi. Kobbie Mainoo tampil juga 16 menit ya, passing akurasinya 100%, ada 1 key passes yang dilakukan, ground duel 100%. Kobbie Mainoo gue beri dia nilai 7. Dan ya itu tadi para pemain man of the match menurut gue jelas ya. Seorang Bruno Fernandes tampil fantastis menurut gue, baik di babak pertama maupun babak kedua, memberi keseimbangan betul di lini tengah dan juga menjadi kreator di lini depan, dan akhirnya dia menjadi eksekutor juga ya gol kemenangan dari Manchester United. Dan pemain yang agak sedikit kurang menurut gue di pertandingan tadi, gue nilai adalah seorang Joshua Zirkzee. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.